ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Hai teman-teman semuanya, selamat bergabung di Go24 Channel, Politik and Entertainment Channel. Tentunya bergabung di program Sudut Afeksi. Senang sekali pada kesempatan kali ini aku Astriovi bisa menyapa secara langsung yang sudah gabung ya di channel dan juga program ini. Hari ini tentunya kita punya tema yang spesial banget yang akan dibahas bersama narasumber yang juga sudah hadir di sini. Ada Mbak Irma Gustiana, MPSI, seorang psikolog yang biasanya aku sapa dengan Mbak Ayang. Halo Mbak Ayang. Hai Ovi, apa kabar? Aku baik kabarnya. Ini kita temanya luar biasa banget ya. Aku bener-bener exciting banget untuk membawakan tema ini. Karena ini relate sekali dengan sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Benar. Sekarang ya. Terutama buat aku yang masih banyak banget nih teman-teman yang masih muda nih kebetulan Mbak Ayang. Kita akan ngobrolin tentang self-diagnose dan juga pamer mental illness. Oke. Tapi mungkin sebelumnya aku boleh cerita dulu kali ya. Boleh, Ini boleh. di sekeliling aku seperti apa sih yang biasanya aku lihat. Jadi pertama teman-teman aku tuh jadi banyak banget yang apa-apa tuh ngomongnya mental health. Gue tuh kayaknya mental health deh. Gue kayaknya anxiety deh. Gue kayaknya agak-agak stres deh. Gue depressed deh dan lain-lain. Itu kayak gamblang banget diomongin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia sudah merasakan itu, dia suka ikut-ikutan pop-up quiz lah, atau mungkin buka-buka di Google lah, cari-cari tahu tentang mental illness dan disama-samain. Jadi diagnosanya tuh sendiri, bukan Betul. sama ahli. Betul. Dan yang ketiga, yang paling banget juga sering aku lihat, banyak banget yang akhirnya pamer dia tuh mental health dan dirasa tuh kayak keren. Gitu ya. Jadi kayak tren juga kalau misalnya mungkin kita lihat di aplikasi kayak TikTok, Betul. Instagram gitu ya. Sekarang banyak banget anak-anak yang suka pakai lagu-lagu yang mellow, menceritakan kesedihannya dia, depressnya dia gitu ya. Cuman gimana sih mungkin sebagai seorang ahli nih atau pakar ya di bidangnya menanggapi mental health? Mungkin sebelum masuk ke situ aku tanya dulu deh, mental health itu apa sih sebenarnya, Oke. Mbak? Itu kayak tadi ceritanya relate banget deh dengan banyak kasus yang aku tanganin juga sekarang gitu ya Ovi ya. Jadi memang nggak bisa nutup mata juga kalau itu terjadi di era masyarakat sekarang, di era digital, pandemi pula ya kan. Ini memang sangat mempengaruhi mereka sehingga kok sering banget melakukan yang namanya cocok logi gitu. Cocok logi. Yes. Apa tuh maksudnya tuh? Mencocok-cocokkan gejala psikologi. Mencocok-cocokkan gejala psikologi. Dengan apa yang dia rasakan berdasarkan apa yang dia lihat di tadi ya internet ya salah satunya. Nah, kalau kita bicara tentang mental health, kita ambil istilah ini atau misalnya konsep dari WHO aja ya. Karena lembaga organisasi kesehatan dunia. Jadi menurut WHO itu sendiri yang namanya kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera ya. Jadi kesejahteraan di mana seseorang itu bisa untuk mengelola stres sehari-hari, tekanan yang sehari-hari, lalu kemudian bisa tetap produktif ya, bisa memanfaatkan sumber daya yang dia punya untuk mengatasi masalahnya, lalu kemudian bisa juga tetap berdaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, jadi itu inti daripada kesehatan mental gitu. Jadi keadaan yang sejahtera. Sejahtera ya, oke. Nah tapi kan banyak tuh sekarang ini yang jatuhnya kayak yang tadi dibilang cocok logi, terus abis itu langsung tiba-tiba merasa dirinya tuh mental health. Tapi Betul. kalau boleh tahu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mental health itu sebenarnya apa aja sih? Banyak banget sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau dibilang apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental itu pertama dari genetik ya. Jadi kalau misalnya nih kita mengenal seseorang yang mengalami gangguan psikologis yang cukup berat, itu kita bisa tracing adakah orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya yang pernah mengalami gangguan psikologis tertentu. Ya, itu dari genetik itu bisa bisa diturunkan. Menurun ya. Terus kemudian bisa dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu misalnya pola pengasuhan orang tua, di mana sekarang kan sering banget muncul yang namanya inner child
ya kan? Apa itu? Jadi sekarang banyak banget yang bilang, Mbak, inner child aku tuh terluka karena orang tua aku waktu aku masih kecil itu bikin aku trauma misalnya. Oh, oke. Jadi inner child itu seperti anak batin lah ya. Jadi anak di dalam tubuh kita, kekanak-kanakan dalam diri kita yang terbawa sampai dewasa dan itu stuck misalnya gitu ya. Jadi akibat tadi itu kesalahan pola pengasuhan orang tua di masa lalu itu bisa menyebabkan seseorang mengalami yang namanya mental health. Kalau orang tuanya penuh cinta dan kasih sayang, pasti mental health-nya juga akan baik-baik aja ya. Terus kemudian lingkungan sosial di mana dia bergaul ya. Jadi di mana dia bergaul, pertemanan, lalu kemudian juga lingkungan sekolah ya, itu juga mempengaruhi. Dan yang paling utama juga sih saat ini ya, Ovi, media sosial ya, itu juga bisa memicu ya, bisa memicu. Lalu stresor yang lain apa nih? Pandemi. Kalau kita bicara di masa sekarang, itu memang dari segi statistik ya, dari teman-teman sejawat yang ada di psikiatri, itu memang merilis semasa pandemi ini remaja yang mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental itu meningkat. Ya. Jadi itu kurang lebih yang memang mempengaruhi kualitas kesehatan mental seseorang. Oke, jadi bisa dibilang nih kalau aku simpulin sebenarnya faktornya banyak. Ya. Betul. Makanya nggak bisa self-diagnose. Bener gak sih? Atau misalnya kita ngerasa ini pasti karena A gitu ya. Jadi ada banyak variabel. Jadi tidak pernah ada satu variabel tunggal yang mengakibatkan seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Oke, tapi soal masalah yang sekarang ini terjadi di sekitaran yang tadi udah aku sempat ceritain di awal, tanggapannya Mbak Ayang sendiri sebagai seorang psikolog gimana? Atau mungkin pernah menemui kasus-kasus yang sama, atau mungkin kasus yang pernah ditangani oleh rekan-rekan sejawatnya, gimana tuh? Ya, yang pasti sih pertama kita nih sebagai tenaga kesehatan masyarakat juga gitu ya, kita nggak berhentinya untuk kasih penyuluhan dan edukasi gitu ya kepada masyarakat, terutama si anak-anak remaja, karena yang namanya self diagnosis itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Pertama, seseorang itu akan bisa melakukan proses penghayatan yang terlalu berlebihan terhadap gejalanya. Ya, sebenarnya mungkin dia bisa aja sedih ya, orang kan sedih, itu sesuatu yang normal dan wajar. Tetapi ketika dia mengalami kesedihan lalu dia hayati sebagai proses depresi, nah itu yang nanti justru akan salah. Ya kan? Terlalu menghayati peran nanti ya. Betul, padahal sebenarnya itu hanya proses kesedihan biasa saja karena dia ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman yang dia lalui ya. Lalu kemudian akan terjadi yang namanya salah treatment. Jadi dia mendiagnosa dirinya misalnya di bipolar, padahal sebetulnya bukan bipolar gitu. Lalu kemudian ya jadi treatmentnya bisa salah. Dia mungkin akan googling, dia mungkin akan browsing gimana caranya untuk bisa menyembuhkan bipolar misalnya. Padahal sebenarnya dia nggak bipolar gitu kan. Jadi memang itu bisa menyebabkan kesalahan dalam treatment untuk penanganan lebih lanjut. Lalu kemudian juga pastinya akan membuat dia merasa ya tadi ya, proses penghayatan itu bisa saja membuat dia jadinya nggak produktif dalam melakukan kegiatannya sehari-hari karena dia merasa ya saya mengalami gangguan ini loh yang dia dapatkan dari pop up quiz ya, atau tadi yang cocok logi gitu. Jadi memang pada akhirnya sangat tidak tepat dan tidak disarankan untuk melakukan yang namanya diagnosis sendiri. Dibutuhkan bantuan profesional. Oke, jadi bisa dibilang bahaya ya kalau seseorang itu sampai mendiagnosis sendiri. Betul. Karena sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu panjang prosesnya ya. Benar. Oke. Ini bahasa zaman sekarang ya, toxic, anxiety gitu ya, banyak healing. Seorang mengalami gangguan kesehatan mental itu ada perubahan di 3 area. Atau tadi dia akhirnya putus asa dan mengakhiri hidup. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.